Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jajasip Channel. Pada kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang penggunaan fungsi shaping yang ada di CorelDRAW 2020. Di mana fungsi shaping ini yaitu ada beberapa tipe ya, ada wheel, frame, interest dan sebagainya. Ini beberapa fungsi yang ada. Kita coba langsung dengan dua buah objek lingkaran. Kita buat objek lingkaran dengan diberi warna biar muncul perbedaannya, kemudian kita buat pengkopiannya ya, kemudian kita beri warna yang berbeda. Baik, sekarang kita tunjukkan fungsi dari wheel, tapi sebelumnya kita copy dulu untuk kasus-kasus yang lainnya biar lebih mudah. Oke, sekarang fungsi wheel. Di sini menggabungkan dua objek tersebut jadi sebuah objek baru. Artinya digabungkan. Contoh misalkan gini, ini kita buat persinggungan antara dua buah objek warna hijau dan kuning. Kemudian kita blok dua objek tersebut. Kemudian kita pilih fungsi wheel. Di sini ada beberapa fungsi yang mendukung fungsi shaping ya. Sekarang kita pilih menu wheel, sehingga membuat objek baru. Jadi ini terbentuklah penggabungan dari dua buah objek lingkaran antara hijau dan kuning. Nah, berikutnya fungsi trim ya, untuk memotong objek dengan objek lain yang bersinggungan. Misalkan ini kita buat. Nah, ini fungsi seleksi berpengaruh kalau di sini. Maksudnya bagaimana? Jadi kita menyeleksi yang mana dulu, nanti objek tersebut akan memotong objek berikutnya yang dipilih. Misalkan gini, saya pilih yang warna kuning, kemudian tekan tombol shift yang dilepas, pilih yang warna hijau. Nah, kita gunakan fungsi trim. Klik, maka lingkaran yang warna hijau akan terpotong oleh yang lingkaran warna kuning, sehingga menghasilkan seperti tampilan ini. Ya. Kalau misalkan warna kuningnya di atas, tetapi kalau kita menyeleksinya dari hijau dulu, kemudian pilih kuning, maka yang terpotong adalah yang kuning, walaupun posisinya yang lingkaran kuning di atas dan lingkaran hijau di bawah. Misalkan gini, saya pilih warna hijau, kemudian pilih warna kuning, kemudian saya pilih trim. Dia akan otomatis membuat warna kuning ada di bawah warna hijau, maka yang terpotong adalah warna hijau. Nah, ini berpengaruh terkait dengan mana yang terlebih dahulu dipilih atau yang terlebih dahulu diseleksi ya. Nah, berikutnya di sini ada fungsi intersect untuk mendapatkan objek baru hasil dari persinggungan dua buah objek. Misalkan gini, ini ada persinggungan antara warna hijau dengan warna kuning. Ya, kita blok dua objek ini, kemudian kita pilih intersect ya. Sehingga menghasilkan objek baru. Misalkan kita lihat, tuh kan, ini adalah hasil perpotongannya. Nah, kemudian fungsi berikutnya, misalkan di sini. Ini kita buat bersinggungan antara warna hijau dengan warna kuning. Kemudian di sini saya pilih simplify-nya, klik. Nah, maka akan menghasilkan perpotongan yang warna hijau. Nah, di sini sedikit sama seperti trim, cuma perbedaannya tidak terpengaruh mana dulu yang diseleksi. Jadi yang akan dipotong itu adalah bagian objek yang ada posisinya paling bawah. Seperti ini. Kalau misalkan yang hijaunya di bawah, kalau misalkan kita blok, kita kemudian pilih simplify-nya, secara otomatis yang hijau akan terpotong. Ya. Oke, contoh berikutnya, misalkan kita buat dua buah lingkaran, satu merah, satu kuning, kemudian kita blok. Nah, ini sekarang front minus back, artinya di sini akan memotong objek yang ada di paling atas. Jadi ketika saya blok dua objek ini,
kemudian saya pilih front minus back, maka yang terpotong yang warna kuning karena posisinya ada di atas warna merah ya. Nah, kalau yang back minus front itu sebaliknya, kebalikan dari fungsi front minus back. Misalkan saya klik back minus front, maka yang berada di bawah objeknya dia yang akan terpotong ya. Nah, kemudian bagaimana dengan fungsi yang terakhir ya, di sini ada create boundary, artinya ketika kita membuat sebuah objek yang bersinggungan maka akan menghasilkan objek yang baru tapi hanya dari sisi garisnya aja. Misalkan saya buat 3 buah lingkaran dengan warna yang berbeda, misalkan ini kita blok 2 objek ini. Nah, kemudian kita pilih create boundary. Nah, kita pindahin. Kita menghasilkan garis dari ketiga buah objek ini ya. Ini bisa kita kasih warna lagi beda. Oke. Nah, itu adalah beberapa fungsi dari fungsi shaping ya. Nah, fungsi-fungsi ini akan sangat bermanfaat ketika nanti kita akan membuat sebuah objek ya. Contoh misalkan pembuatan sebuah peta ya. Ini saya buat contoh simpel dulu, misalkan ini jalan ya, kemudian di sini ada persinggungan jalan, kemudian di sini ada jalan lagi ya, kemudian ada jalan lagi ke sini. Nah, ini kita bisa menggunakan fungsi shaping untuk menggabungkannya. Bagaimana caranya? Ya, kita blok, nah, kemudian kita gunakan wheel untuk menggabungkan objek ya. Nah, seperti ini sehingga menghasilkan objek seperti jalan ya. Oke, sampai di sini fungsi shaping objek, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Ini bisa digunakan untuk membuat objek-objek yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.